kita sudah kerjasama dengan Fujian ya, di Cina ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabiran di TH Podcast. Nah, Sobat TH, tamu saya hari ini adalah seorang atau wakil kepala. Siapa beliau? Langsung saja yuk kita kenalan dengan beliau. Halo Pak Joko. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Joko. Pak Joko, mohon maaf dengan siapa? Saya dengan Pak Ahmad Sobiran, Pak Joko. Oke, terima kasih. Iya, teman-teman tapi biasa manggil saya Uncle Sob begitu, Pak. Pak Sob gitu ya. Pak Sob, iya betul. Pak Joko, betul ya, ini seorang waka ya. Kalau boleh tahu waka bidang apa, Bapak? Kalau saya di sini apa ya? Ini sebenarnya kan hanya sebagai ini aja, dalam artian saya hanya didelegasikan saja. Oh, didelegasikan. Ya. Hanya menjalankan tugas saja. Menjalankan tugas. Saya dari sekolah ini didelegasikan untuk masuk ke Wakahumas. Kan? Oh, Wakahumas. Pak Joko wakil kepala bagian Humas atau hubungan masyarakat SMK Tunas Harapan Pati. Pak, ini Pak. Mungkin banyak yang tanya, Pak. Wakahumas berarti kan ada hubungannya dengan industri, ada hubungannya dengan masyarakat. Ya. Kita tidak bisa menampik bahwa SMK Tunas Harapan Pati itu kerjasama dengan berbagai pihak sehingga bisa mencapai SMK Tunas Harapan Pati yang seperti ini saat ini. Sebelum menjawab lebih jauh lagi Pak, saya mau tanya dulu Pak terkait dengan tim Humas SMK Tunas Harapan Pati itu seperti apa? Mungkin boleh digambarkan Pak, monggo Pak Joko. Ya mungkin sedikit saja paling tidak ada beberapa teman kami yang membantu di kehumasan gitu ya. Jadi paling tidak kita ada yang namanya BKK. Oh BKK. Loh, BKK itu Bursa Kerja Khusus. Bursa Kerja Khusus. Masuknya juga humas. Masuknya juga di humas. Itu menjadi salah satu staf yang ada di kehumasan di SMK Tunas Harapan Pati. Nah itu nanti tugas pokoknya mereka adalah bagaimana dia bekerja dengan industri untuk melakukan perekrutan. Tenaga kerja. Jadi kita bagaimana siswa yang ada di SMK Tunas Harapan Pati itu nanti ending akhirnya itu kan bisa diterima di industri kerja, gitu kan. Kemudian selain nanti kita punya BKK, kita juga didukung oleh tim dari sosmed ya. Tim sosmed. Ya. Jadi bagaimana kita Tunas Harapan ini bisa dikenalkan ke masyarakat. Bisa lewat Instagram, bisa mungkin lewat YouTube. Kemudian ada website sekolah. Website sekolah betul. Kemudian yang lain lagi. TikTok Pak, TikTok ada. TikTok ada. Termasuk ini kita ada podcast ini kan. Oh iya, termasuk untuk bagian kepanjangan dari situ dan Humas. bisa menjual SMK Tunas Harapan Pati masyarakat Oh iya Pak, ini kan kita YouTube dan kawan-kawannya atau sosial media ini kan hal yang baru, ya kan? Cara kita memasyarakatkan SMK Tunas Harapan Pati atau menceritakan tentang SMK Tunas Harapan Pati kan dulu dengan sekarang kan beda Pak. Ya, betul. Kalau sekarang mungkin kan kita lewat sosial media, katakanlah saat ini kita sedang ada di podcast. Nah, kalau zaman dulu Pak, kalau boleh tahu cara memasarkan SMK Tunas Harapan Pati itu bagaimana caranya agar masyarakat itu tahu tentang SMK Tunas Harapan Pati? Kalau dulu kita masih mungkin sosmed belum begitu belum begitu kental di masyarakat gitu betul. Ya. Sehingga kita cenderung memasarkan ke masyarakat, salah satunya ke industri misalnya ya. Waktu itu kita selalu salah satu agenda kegiatan kita. Di setiap tahun itu kita selalu ada agenda untuk keliling ke industri salah satunya. Kunjungan industri. Iya. Jadi kita bekerja sama dengan industri. Kemudian kita menawarkan anak-anak kita ke mereka ke industri. Kita punya siswa dengan
qualified seperti ini kita tawarkan. Sama seperti kita marketing ya. Marketing, memasarkan. Tapi yang kita pasarkan ini bukan produk seperti ini, ya toh? Bukan tapi anak-anak kita, tapi siswa kita pasaran ke sana. Kemudian kalau misalnya kita ke masyarakat, ini terutama di PPDB ya, dulu kan cenderung lebih ke konvensional ya. Masang baliho, masang banner. Betul. Lebih ke konvensional ya. Tapi kalau sekarang kan sosmed sudah begitu menguasai dunia kita, sehingga lebih praktis kan seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya untuk yang konvensional ini tidak bisa kita tinggalkan saja. Tetap masih kita pakai ya. Berarti kita tetap mengikuti perkembangan zaman, kita mengikuti sosmed yang ada, tapi kita tidak meninggalkan sisi konvensionalnya. Berarti kita tetap masang baliho, tetap masang dan yang lain sebagainya. Terus kita masih datang ke industri, mengenalkan ke industri, kemudian say hello dengan industri. Ini kan harus tetap kita jaga, supaya nanti kerjasama ini terjalin gitu. Nah, ya. Ngomong-ngomong mengenai kerjasama, Pak. Tadi Pak Joko menyampaikan ada kita kerjasama dengan industri yang nantinya kita dalam tanda kutip menjual menjual anak-anak kita ke mereka. Nah, kalau boleh tahu Pak, bentuk kerjasama industri kita dengan industri itu bagaimana Pak? Atau industri mana saja yang kerjasama dengan kita, boleh disebutkan atau tidak Pak? Kalau di awal-awal dulu kita cenderung kerjasama industri itu lebih ke perekrutan dulu. Perekrutan, kemudian prakerin atau prakerja industri. Tapi sekarang berkembang lagi. Berkembangnya bagaimana Pak? Sekarang ada penyelarasan kurikulum. Maksudnya bagaimana? Penyelarasan kurikulum itu bagaimana? Bagaimana kurikulum yang ada di SMK itu nanti bisa match dengan, sesuai dengan industri. Kan, gitu. Jadi apa yang dibutuhkan di industri, harapannya nanti bisa kita ajarkan, kita sampaikan ke anak-anak, ke siswa semuanya. Berarti penyelarasan kurikulum itu bisa saya katakan itu anak sekolah di Tunas, ini kurikulumnya sudah sesuai dengan industri. Dengan kata lain, ketika anak sudah lulus, ini pasti sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan industri. Sehingga harapannya nanti kan begitu anak lulus itu kan dia sudah tahu bagaimana kondisi ada di industri. Salah satu contoh misalnya ya, kita kan ada yang namanya pembelajaran terkait dengan budaya industri. Budaya industri. Budaya industri menjadi satu ikon kita, ikon di SMA Tunas Harapan Pati. Anak-anak kita kasih pembelajaran. Pembelajaran terkait dengan industri. Bagaimana salah satunya ini mungkin bagaimana anak dilatih untuk berjalan di jalur hijau. Nah, wajib itu Pak ya. Di SMK Tunas Harapan Pati wajib berjalan di jalur hijau. Kalau nggak pakai motor atau pakai mobil, masih di jalur hijau Pak? Kan ada jalur sendiri. Ada jalur sendiri. Untuk jalur hijau ini kan khusus untuk yang jalan kaki. Oh iya, berarti jadi untuk yang sepeda motor, kemudian mobil kan sudah ada jalurnya tersendiri. Termasuk misalkan nanti ada tamu yang datang ke sekolah kita, itu juga wajib mengikuti jalur hijau kalau jalan kaki. Wajib. Wajib. Setiap ada tamu yang datang ke SMK Tunas Harapan Pati, selalu kita suguhkan dulu bagaimana kita sampaikan safety induction. Ada safety induction-nya. Bagaimana kita menjaga keselamatan selama di SMK Tunas Harapan Pati. Itu nanti tetap kita sampaikan. Jadi setiap tamu harus mengikuti aturan yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Siapapun orangnya. Itu tamu, apalagi siswa Pak. siswa kan mengikuti jalur hijau. Lah, misalkan selain jalur hijau Pak, ada lagi yang mungkin sesuai dengan industri kurikulum kita yang setiap hari kita terapkan Pak. Mungkin banyak anak yang tidak sadar bahwa itu industri. Secara umum ini di luar skill ya. Kalau skill nanti kan masing-masing jurusan ini punya sendiri-sendiri. Beda-beda. Apa yang dipelajari pasti berbeda. Tapi untuk budaya industri ini kan umum, jadi berlaku untuk semua saja. Semua jurusan ini kita berlakukan untuk seluruh siswa. Jadi selain kita ada pembelajaran jalur hijau, kemudian ada 5R. Ada 5R juga. Kemudian ada safety industrial. Jadi di situ nanti
anak kita masukkan ke lab ya, kemudian dia belajar keselamatan kerja. Oh, keselamatan kerja. Internet dan keselamatan kerja kalau yang sisi industrial ini. Berarti bisa saya katakan apa yang ada di SMK Tunas Harapan Pati itu adalah prototipe dari yang ada di industri. Ya, berarti kita hanya contohnya kita kemudian nanti aslinya di industri. Agar tujuannya itu agar anak itu terbiasa dengan kondisi yang ada di industri. Wah, itu nilai lebih, tidak semua sekolah mempunyai seperti itu ya Pak ya. Apalagi sekolah kita lumayan luas, jadi dari depan gerbang sampai belakang itu ada jalur hijau semuanya. Tadi Pak Joko sudah menyampaikan juga ada 5R. Nah itu di gedung-gedung juga sudah ada banyak 5R itu Pak ya. Tulisan-tulisan mengenai 5R. Betul ya Pak ya? Betul. Oh iya. Sekarang terkait dengan hubungan kita dengan industri Pak. Bentuk kerjasama kita dengan industri itu mungkin gambarannya selain yang tadi apalagi Pak? Ya tadi kan yang pertama yang kita lakukan ada penyelesaian kurikulum ya. Penyelesaian kurikulum, kemudian praktek kerja industri. Untuk siswa. Kemudian ada magang guru. Magang guru juga ada ya Pak ya? Jadi kita ada program untuk magang guru. Kenapa kok ada magang guru? Kenapa selama ini kan siswanya saja yang magang. Tapi ternyata di tempat kita kok ada magang guru, fungsinya untuk apa Pak kira-kira Pak? Ini harapannya nanti kan kalau misalnya sebelum kita menerjunkan ke siswa gitu kan, paling tidak kan gurunya sendiri kan juga harus tahu gambaran mengetahui. Juga, ya. Jadi selama ini mungkin ada beberapa teman kita guru itu kan belum familiar dengan kondisi ada di industri langsung gitu kan. Maka terus nanti kita ada program untuk magang guru. Ya semacam upgrade informasi bagi guru ya Pak ya. Agar nanti kita ketika mengajarkan ke anak-anak, menyiapkan anak-anak sudah tahu gambarannya. Ya, langsung praktiknya. Selain itu mungkin juga ada ini kalau sekarang ini teaching factory ya. Teaching factory. Apa itu Pak teaching factory Pak? Produksi gitu ya. Jadi harapannya itu nanti kan sekolah. Itu kan ada pembelajaran job produksi. Ya. Jadi kita kerjasama dengan industri, kemudian job produksinya, job produksinya kemudian kita lemparkan kita bawa ke sekolah, kemudian kita include-kan ke dalam pembelajaran, sehingga siswa itu nanti belajar sesuai dengan apa yang buat di industri. Oh, iya. Nanti kan bisa menambah pengalaman anak. Berarti kita membuat sesuatu yang sama persis yang dikerjakan di industri. Apalagi yang dibutuhkan di masyarakat. Berarti boleh saya katakan itu kita kepanjangan dari industri, kita ada job dari industri kemudian kita buat di sini. Begitu Pak ya? Betul. Wow. Job dari industri itu kemudian kita jadikan sebagai job di sekolah. Sehingga job yang kita kerjakan di sekolah itu nanti hasilnya bisa dipakai di industri. Wah. Bisa digunakan di industri. Kalau boleh tahu Pak, jurusan di tempat kita yang sudah teaching factory-nya sudah lama Pak. Kita kan sekarang sudah ada semuanya kan sudah ada teaching factory Pak nggih. Tapi yang sudah lama dan bentuknya yang dibuat itu apa Pak? Mungkin sobat-sobat TH yang di rumah juga belum tahu. Ya kalau kita yang di SMK Tunas Harapan Pati yang sudah berjalan kerjasama dengan industri untuk job produksi itu kan yang di teknik pemesinan gitu. Teknik pemesinan. Kalau di teknik pemesinan kan kita ada kerjasama dengan PT 2 Kelinci, kemudian Pura Barutama. Pura, nggih. Kemudian dengan Javatek. Nggih. Itu berarti salah satu contoh. Salah satu contoh. Belum nanti dengan UMKM yang ada di sekitar Pati. Kita juga kerjasama dengan UMKM ya Pak ya. Jadi kita cenderung membuat ini, misalnya part-partnya ya, atau komponen. Misalnya di industri ada komponen yang mungkin sudah aus atau rusak misalnya, nanti bisa kita bawa ke sekolah, kemudian kita perbaiki di sana. Kita bubut begitu mungkin Pak. Namanya bubut ya Pak ya? Macam-macam nanti. Macam-macam. Ya, bisa dengan mesin bubut, bisa dengan mesin freeze, bisa dengan grinding.
nanti bisa juga ada yang dikerjakan menggunakan CNC. Wah. Jadi produknya nanti ya harapannya apa yang dikerjakan oleh siswa itu nanti langsung aplikatif ya, di langsung industri. Aplikatif, gitu wah ini. Ya, oh iya. Oh iya, pantas saja Pak. Mungkin ini pengalaman saja tetangga saya itu Pak. Begini Pak. Kalau sekolah di SMK Tunas itu nanti kamu akan sama persis dengan di industri. Jadi ketika kamu nanti lulus dari SMK Tunas Harapan Pati, insya Allah itu nanti di industrinya gampang karena sudah terbiasa. Apakah begitu itu Pak? Ya paling suara-suara dari masyarakat. Ya? Tadi kan dari segi soft skill kan kita ajarkan budaya industri. Kemudian hard skillnya kan kita jobnya job produksi. Sehingga harapannya soft skillnya juga dapat. Hard skillnya juga dapat. Kita menyiapkan saja. Iya. Menyiapkan bagaimana supaya nanti siswa-siswi di SMK Tunas Harapan Pati nanti bisa bekerja di industri. Siap kerja begitu. Siap kerja. Iya. Kita tidak menjanjikan pekerjaan, tapi kita menjanjikan anak agar siap kerja. Ada kesiapan tersendiri. Jika nanti anak sudah masuk ke industri, dunia kerja, baik skala nasional atau mungkin internasional. Atau bahkan di sekitar Pati ya toh. Oh iya Pak ini. Tadi kan Pak Joko menyebutkan ada kerjasama di Pati, ada kerjasama tingkat nasional. Kita juga kerjasama dengan di luar negeri mungkin Pak, ada Pak? Kalau untuk yang industri ini kita belum ya. Belum. Tapi kalau sesama sekolah ini kita sudah kerjasama dengan Fujian ya, di Cina ya. Kita pernah ngirim guru ya, pertukaran guru. Jadi ada guru kita yang datang ke universitas sana, ujian school ya dulu itu. Kemudian dari mereka pun juga pernah mengirimkan ke tempat kita. Berarti itu maksudnya ngirim itu di sana kita kan guru. Berarti di sana belajar atau ngajar atau bagaimana Pak? Mungkin ada gambarannya? Kita ngirim ke sana guru itu ya belajar ya. Belajar. Pertukaran berarti kan kita menimba ilmu di sana, gitu. Kemudian dari mereka pun juga sama menimba ilmu juga dari kita, mencari ilmu yang ada di sini, sehingga nanti bisa dikolaborasikan. Kolaborasikan, ya karena memang kita tidak mungkin berdiri sendiri, kita juga pasti butuh kerjasama dengan yang lain. Bagaimana kira-kira di luar negeri itu apakah sama sistem kerjanya ataukah industrinya dengan kita, begitu Pak ya? Ya betul, karena sama-sama kita ini kan sama-sama vokasi. Sama-sama vokasi. Iya. Ujian school juga vokasi, kita pun juga vokasi. Selain di itu kan Asia Pak, apakah ada kita juga kerjasama dengan negara lain di Eropa mungkin atau di Afrika mungkin ada Pak? Kalau karena kerjasama dengan luar negeri sebenarnya juga tidak gampang ya. Iya, karena betul. Tidak bisa kita sekolah ya kalau tidak ada fasilitas dari negara. Yang memfasilitasi dari negara pun juga tidak bisa. Seperti halnya kita dengan Fujian dulu itu juga ada fasilitas yang memfasilitasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah waktu itu. Iya. Tapi kalau misalnya kita mengirim guru dulu pernah ke Jerman. Ya. Kemudian kita kirim ke Swiss, Thailand ya. Thailand ada, Pak Slamet ke Thailand, Ya betul, termasuk ya tadi kita kirim ke Cina itu tadi. Cina, termasuk di Eropa, di Eropanya Jerman itu Pak ya. Jerman. Kalau tidak salah ingat itu Pak Mugi dan Bu Uli. Ya. Bahkan dulu kan dari ekspornya Jerman yang pernah sini kan. Ke tempat kita. Ya, jadi memberikan pelatihan teman-teman kita waktu itu di TOI otomasi industri ya. Itu kan kita melihat ada expertnya dari Jerman. Sini. Wah, iya. Untuk update kemampuan juga. Kemampuan, kompetensinya, skillnya. Oh iya Pak, itu kan yang di bidang industri. Kita kan tidak menutup kemungkinan namanya humas itu kan pasti tidak hanya hubungannya dengan industri, tapi juga hubungannya dengan masyarakat dan yang lain. Nah, ada nggak Pak kita kerjasama dengan selain industri Pak? Dan bentuk kerjasamanya mungkin bagaimana Pak? Ya, jadi kita sebenarnya
Ya namanya sekolah itu kompleks gitu ya. Iya, Kerjasamanya itu kan tidak hanya dengan industri ya. Betul. Kita harus kerjasama dengan masyarakat juga kan. Masyarakat secara umum kan. Jadi kita bisa bekerja sama dengan puskesmas, dengan Kodim, Polres, kemudian juga rumah sakit. Bahkan kita kerjasama dengan pemerintahan desa. Pemerintah desa. Ya. Ada program, kita ada program untuk SMK Bangun Desa itu kan. Oh iya. SMK Bangun Desa itu berarti kerjasamanya dengan kepala desa atau desa begitu ya. Tapi tetap untuk masuk ke sana kan kita harus lewat pemerintah kabupaten. Berarti tidak bisa kita langsung ujuk-ujuk langsung ke desa. Nggak ini bisa. Gak bisa. Jadi kita dulu ada MOU dulu. Ada MOU-nya. Jadi ada MOU dengan pemerintahan kabupaten ya, lengkap. Kemudian kita baru bisa masuk ke desa-desa sama dengan desa-desa itu yang dari desa. Tadi Pak Joko menyebutkan puskesmas, ada rumah sakit, kemudian yang lainnya lagi. Nah bentuknya berarti kita kerjasamanya dalam hal apa Pak? Kalau puskesmas misalkan? Puskesmas misalnya ya, jadi kita kemarin kan selama pandemi gitu ya. Pandemi itu kan terus kita harus gencarkan untuk vaksin itu ya. Iya betul. Vaksin ini kan kita harus kerjasama dengan Polres, betul. Kemudian dengan puskesmas, gitu kan. Maka dulu kemarin ada siswa-siswi kita yang vaksin itu ada yang lewat puskesmas, ada yang lewatnya Polres kan. Polres, iya. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama gitu termasuk rumah sakit. Ya. Sehingga tercapainya tingkat vaksinasi kita semua siswa sudah vaksinasi ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah, dan siswa dan guru semuanya sudah vaksinasi. Termasuk gini kan, misalnya ada penyuluhan yang terkait dengan kesehatan misalnya ini kan kita datangkan dari rumah sakit, bisa dari puskesmas, gitu kan, untuk menyampaikan ke siswa. Iya. Iya, saya ingat itu kemarin ketika vaksinasi itu kok ada saya menyebut merek tidak apa-apa ya, rumah sakit Wastabik gitu ya. Ada Aisyah begitu ya, Asoyutiah. Kemudian ada juga yang dari Parpol, boleh disebutkan Pak? Parpol berarti jangan dulu. Gitu. Berarti kan ada banyak kerjasama dengan kita. Ya, nah, itu kira-kira ini kita sebagai manusia biasa kan Pak, pasti kan punya kesulitan. Kira-kira dari semua kerjasama yang sudah pernah Pak Joko handle atau Pak Joko tangan itu, ada nggak kerjasama yang alot Pak? Mungkin susah, dealnya susah atau bagaimana? Mungkin ada gambarannya Pak, pripun Pak? Kalau kita untuk kerjasama ini sebenarnya juga enggak begitu sulit juga gitu ya. Ya, karena sebelumnya memang kita ada komunikasi dulu gitu ya. Kira-kira nanti apa yang bisa kita kerjasamakan? Apakah nanti dengan industri atau mungkin dengan sosial kemasyarakatan? Ini kan tetap kita komunikasikan dulu. Selama ini kalau misalnya kita mau kerjasama itu juga sebenarnya enggak begitu enggak ada kesulitan yang berarti ya. Karena tujuan kita kan jelas gitu ya. Jelas, nggih. Yang penting apa yang ada di MOU ya, kemudian ruang lingkupnya itu kan jelas ya. Saya kira ini enggak ada masalah ya. Selama ini aman-aman saja. Karena mungkin kita juga kerjasamanya dengan insya Allah dengan lembaga-lembaga yang bonafit ya Pak ya. Apalagi industri-industrinya industri yang bonafit. Nah betul ya Pak ya, industri yang sudah malang melintang di dunia persilatan. Oh iya Pak, saya ini baru ingat, kita kan berarti dalam waktu dekat ini kan juga kita menaikkan kerjasama dengan salah satu industri. Kalau boleh tahu Pak, ini sebagai media promosi juga di bidang multimedia, betul ya Pak ya? Kita kerjasama dengan Emeter Lab ya Pak ya? Ya betul. Ya, jadi dengan multimedia ini kan termasuk juga ini arahnya nanti ke ke Teaching Factory juga. Ke Teaching Factory. Iya. Jadi siswa kita ajak untuk membuat produk yang produk itu nanti ada nilai jualnya kan gitu. Dan digunakan oleh masyarakat. Tadi selain di mesin
Ini juga kerjasama dengan Emitter Lab untuk pembuatan animasi gitu betul ya Pak ya. Iya. Oh iya. Termasuk maka dari itu di jurusan kita ada jurusan DKV itu sekarang ada yang DKV konvensional atau reguler dan satu lagi DKV apa Pak namanya? DKV industri begitu ya Pak ya. Yang nanti ke teaching factory itu betul nggih Pak nggih? Ya arahnya nanti ke teaching factory. Ya, karena semua nanti kalau kita kerjasama di industri itu sebenarnya harapannya ya sampai ke ini, ke teaching factory. Jadi produk yang dibuat oleh anak-anak ya, itu nanti langsung bisa laku di masyarakat. Wah. Iya Pak ya. Jadi saya ada gambarannya. Ngomong-ngomong, saya kok haus ini Pak. ini ada produk dari SPW Pak. SPW itu Sekolah Pencetak Wirausaha SMK Tunas Harapan Pati. Ya. Ini adalah Tara Pak. Boleh Pak Joko untuk puasa mboten Pak? Mboten. Ini hari Selasa. Kan tidak ya. Oh, berarti boleh diminum Pak. Monggo kalau boleh kalau mau merasakan kenikmatan dari Tara. Ini buatan dari anak-anak loh Pak. Siswa-siswi kita sendiri ya, yang di SPW gitu ya. Ya, ini bisa juga termasuk ini teaching factory. Artinya anak-anak di SPW itu kita ajarkan untuk berwirausaha. Salah satu produk mereka itu adalah Tara. Tara itu ya minuman berbagai rasa Pak. Ada rasa coklat, ada rasa stroberi, ada vanila dan macam-macam. Biar nanti kalau ada anak-anak Sobat EH yang mau menikmati kesegaran Tara ini langsung saja datang ke SPW SMK Tunas Harapan Pati ya. Yang letaknya banyak dengan RO ya di gedung E. Ya mungkin ini juga menjadi satu juga ikon kita. Jadi harapan kita ke anak-anak itu kan dia supaya tidak dalam arti terkait dengan ini ya, terkait dengan jurusan kesehatan tadi ya. Iya. Jadi harapannya nanti anak-anak itu kan banyak minum air putih. Jadi di bengkel-bengkel pun juga disediakan. Dia harus membawa botol minuman. Nah, nanti anak-anak itu nanti bisa ambil di RO. Iya. Harapannya nanti supaya anak-anak kita juga lebih sehat. Gitu. Makanya sekolah saya menyediakan RO. Silakan mau minum sepuasnya, gratis ya, tidak membayar. Gratis. Kalau ini berbayar. Kalau ini berbayar ini ya. Lebih segar juga. Tapi juga minumnya juga jangan banyak-banyak ya Pak. Kalau air putih sebanyak-banyaknya. Dan ini juga loh Pak, ini juga berarti produk dari teaching factory ini kita. Ini adalah cupi Pak. Cupi ya. Ini cupi. Untuk cuci piring gitu ya. Piring ya. Ini juga tersedia di SPW SMK Tunas Harapan Pati. Jadi beberapa produk dari yang tadi Pak Joko sampaikan itu teaching factory-nya ini juga langsung dijual ke Ini berarti produknya dari jurusan ini APL atau KA. Analisis pengujian laboratorium. Betul. Kan gitu. Ya, berarti anak-anak memang kita ajarkan sehari-hari ya untuk membuat sesuatu produk yang laku di masyarakat, yang bisa dipakai di masyarakat. Oh iya Pak. Ini selama ini kan kita juga itu yang tadi keluar. Kita kan juga tidak menutup kemungkinan kita kerjasama dengan yang ada di dalam. Masa kita menjaga hubungan kita dengan masyarakat, menjaga hubungan kita dengan industri, tapi kita tidak pernah menjaga hubungan dengan yang ada di dalam hal ini adalah guru-gurunya. Ada nggak sih Pak program yang dikhususkan untuk guru-guru, semua guru mungkin agar ya merasa satu kesatuan atau bagaimana begitu yang dikelola oleh Humas Pak? Ya kalau program untuk teman-teman kita di guru, untuk internal kita paling tidak ada pengembangan ya. Ada pengembangan untuk guru. Bisa lewat diklat, pelatihan baik. Kita mendatangkan narasumber dari luar atau bisa juga teman-teman kita guru kita kirim keluar. Jadi kita gini di tempat kita di SMK Tunas Harapan Pati ini kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru. Apa yang belum bisa? Ya, apakah secara skill, keterampilan atau mungkin yang lain gitu ya. Yang dibutuhkan apa? Silakan mengajukan. Ya, jadi mereka diberi kesempatan untuk mengajukan kira-kira
mau nambah skill apa. Yang mereka belum punya ini apa. Iya. Kemudian ingin update atau mungkin ingin sesuatu yang baru. Ya, kita kasih kesempatan. Kemudian bisa kita ngirim mereka keluar. Bisa juga kita mendatangkan instruktur dari luar untuk memberikan pembelajaran ke teman-teman guru. Ya, ini program yang di internal. Termasuk kalau untuk yang untuk mengakrabkan, misalnya ada outbound. Ada ini kan outbound. Ya. Satu program kita yang sudah rutinitas. Outbound. Sering dinanti itu, Pak. Ya, teman-teman kita biar refresh. Saling mengenal. Saling mengenal juga. Kenapa? Kita itu kan terjadi beberapa kompetensi keahlian. Ya itu, Mbak. Betul. Jurusan ini kalau misalnya tidak kita kumpul dalam satu wadah, itu terkadang mereka datang ke sekolah itu ya sudah langsung ke jurusan. Sehingga mungkin dengan teman-teman yang lain dengan beda jurusan terkadang tidak tahu, belum kenal itu ya. Apalagi dengan teman-teman yang di Normada. Wah ini Pak, ini pengalaman memang Pak, betul Pak. Ini kita dulu ketika guru-guru Normada punya ruangan tersendiri, ketika ngajar ya masuk kelas, ketika ngajar langsung kembali ke ruangannya sendiri-sendiri. Termasuk guru-guru produktif, ketika berangkat langsung jempol prestasi di jurusan, ngajar, nanti baliknya ya ruang guru produktif lagi. Nah, kita tidak punya wadah untuk mempersatukan ini. Apalagi kita ini kan dengan alokasi luasan sampai hampir 5 hektar ini kan. Dari depan sampai belakang jalan kaki itu kan juga cukup jauh ya. 500 meter kalau misalnya jalan 2 kali gitu aja kan sudah capek gitu ya. Sehingga teman-teman kita cenderung mereka langsung ke jurusannya masing-masing. Jadi sudah, nanti kalau sudah selesai ya pulang ya sudah, kadang enggak kenal juga kan dengan. Maka dari itu salah satu untuk menyatukan itu ada kegiatan outbound. Ada outbound, ada pelatihan yang secara umum gitu ya. Secara umum nanti bisa bareng-bareng. Jadi melibatkan semua jurusan ini kan. Betul. Dalam satu tempat gitu ya. Saya ingat pelatihan mengenai gerakan sekolah menyenangkan. Wah, itu berarti salah satu kegiatan yang dikelola oleh Humas ya, Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, kita kepo saja Pak ya. Itu kegiatan sekolah menyenangkan itu berarti itu kan yang mengelola Humas semuanya, termasuk mendatangkan pematerinya, termasuk tempatnya dan lain sebagainya. Nah, apakah kegiatan itu seperti itu kita juga rutin, Pak? Atau bagaimana, Pak? Kalau kegiatan yang sifatnya seperti itu ya tetap kita ganti-ganti ya. Ganti materi ya. Ganti materi. Temanya pasti beda-beda. Nggak mungkin nanti misalnya ini tadi gerakan sekolah menyenangkan. Nanti saat akan berbeda beda lagi temanya. Betul. Kita kan tetap harus kerjasama dengan banyak instansi. Dengan dengan teman-teman yang lain ya, misalnya bisa dengan kurikulum, gitu, bisa dengan sarpras, atau mungkin yang lain dengan kesiswaan. Nah, ini kan kita butuh. Misalnya tadi gerakan sekolah menyenangkan misalnya, ini kan kita harus kerjasama dengan kurikulum. Salah satu program untuk Bapak Ibu guru, bagaimana dia mengajar ini dengan cara menyenangkan. Supaya siswa itu tidak di hadapan siswa tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Kan, tapi menyenangkan. Iya, apalagi memang guru-guru STM itu kan memang dulu terkenal galak, sangar gitu ya. Sangat-sangat. Tapi kan sekarang sudah paradigmanya sudah beda. Paradigma kita memang sudah berubah. Sekolah ya harus menyenangkan. Guru juga harus menyenangkan. Anak ketika pembelajaran dibuat ketawa-ketiwi, tidak boleh anak yang stres karena pembelajaran. Betul. Pak. Menyenangkan itu kan bisa tempatnya juga menyenangkan, gitu, rileks, gitu kan. Betul. Kemudian guru menyampaikan materi itu juga dengan cara wajah yang senyuman gitu ya. Semanis mungkin, sehingga siswa ini tidak merasa takut gitu. Merasa takut ataupun tertekan ya Pak ya. Apalagi kalau materi-materi tertentu yang membutuhkan pikiran yang sepaneng. Itu. Sekarang matematika. Waduh, jangan nyebut merek Pak. Nanti guru matematika marah itu. Iya. Ya memang seperti itu Pak. Saya juga dapat keluhan memang dulu anak-anak
kalau belajar sepaneng Pak. Nah, kemudian ada materi kemarin itu gerakan sekolah menyenangkan. Kemudian saya juga sharing dengan Bapak Ibu guru, wah ternyata enak ya. Kalau anak-anak kita buat menyenangkan, ternyata mereka juga tidak sepaneng. Kemudian anak tanya, bagaimana Bapak Ibu sekarang mengajarnya? Dulu kan kamu mengatakan guru ini sepaneng, kamu nulis terus ini begini terus. Tapi sekarang bagaimana? Wah sekarang menyenangkan Pak. Bapak Ibu guru kok ada perubahan itu bagaimana Pak? Wah berarti kan ada nilai lebih Pak di situ. Apalagi ya memang mindset kita kan juga harus mulai berubah gitu. Betul. Zaman dulu dengan sekarang kan perkembangannya sangat cepat sekali kan gitu. Betul. Paradigma mindset kita harus juga ikut berubah. Kalau tidak mau berubah ya kita bisa ketinggalan zaman. Iya betul. Kita harus ada inovasi terus. Saya jadi teringat salah satu perusahaan gawai terkemuka di dunia, HP terkemuka di dunia itu dia tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Dia mungkin menganggap dirinya itu sudah paling bagus, paling hebat gitu ya. HP-nya dibanting juga kuat gitu. Tapi dia mungkin angkuh, saya katakan begitu, dia tidak mau mengikuti perkembangan zaman, akhirnya dia tergilas dengan perkembangan zaman. Dia tidak mengutamakan WA dan lain sebagainya. Dia masih menggunakan produknya sendiri, SMS dan lain sebagainya. Dia tidak mau melakukan perubahan, akhirnya sekarang sudah hilang. Tidak laku sekarang. Tidak laku. Sekarang sudah WA ya, betul. SMS sudah dipakai. Suatu saat mungkin nanti akan berubah lagi. Bukan WA, mungkin ada lagi. Dan ada lagi. Dan insya Allah SMK Tunas Harapan Pati mengikuti perkembangan zaman. Selalu mengikuti perkembangan. Iya. Termasuk pembelajaran yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Kita selalu mengikuti. Selalu update gitu ya. Pak. Industri apa yang mereka ajarkan sekarang? Pelajarannya apa sekarang? Kita belajar, kita adopt dari mereka, kemudian kita sampaikan, terapkan ke anak-anak. Yang dibutuhkan saat ini itu apa Pak? Iya betul. Berubah. Kita harus menyesuaikan. Baik Pak Joko, terakhir mungkin ada pesan khusus untuk Sobat TH yang ada di rumah atau siapapun monggo. Ya gini saja, saya pesan kepada para siswa semuanya, siswa-siswi SMK Tunas Harapan Pati. Ya, silakan kalian belajar dengan tekun di SMK Tunas Harapan Pati. Saya yakin selama kita belajar dengan baik kita belajar soft skill, kemudian hard skill, saya yakin nanti kalian akan mendapatkan sesuatu. Ya. Jadi yang kita pikir itu kan jangka panjang, jangan jangka pendek, gitu ya. Kita berpikirnya ke depan. Silakan belajar yang sungguh-sungguh. Kalau kita misalnya usahanya betul-betul bagus, hasilnya nanti pasti juga akan memberikan yang bagus. Kita belajar dan usaha sampai 100%, nanti saya yakin hasilnya pun juga 100%. Tapi kalau misalnya kita belajarnya hanya setengah-setengah ya, atau mungkin bahkan hanya 25%, maka nanti hasil akhirnya pun juga dapatnya hanya 25% kan gitu. Nah ini kita ajak berpikir seperti itu supaya nanti siswa semuanya bisa lebih serius dalam pembelajaran. Kemudian untuk masyarakat, baik industri dan masyarakat, mari kita jaga dalam artian kita kerjasama baik dengan industri, masyarakat selaku kita selalu memberikan satu kepuasan pelanggan ya, baik dengan industri, masyarakat luas, siswa, kemudian juga dengan industri, sehingga nanti kerjasama ini bisa tetap berjalan terus ya, dengan baik dan bisa bermanfaat untuk anak didik kita kan. Baik, terima kasih Pak Joko, luar biasa. Sama-sama juga. Saya pengen ngobrol lebih jauh lagi Pak, panjang lagi Pak, tapi memang waktu kita terbatas. Ya, terima kasih Pak Joko atas kehadirannya di TH Podcast. Sama-sama. Kapan-kapan kita berbincang-bincang lagi Pak. Oke, terima kasih. Kami juga terima kasih atas kesempatannya bisa menyampaikan sesuatu baik untuk masyarakat, untuk para siswa semuanya. Oke, terima kasih. Baik Sobat TH, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami berbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sobiron, sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, jangan lupa subscribe and share
channel SMK Tunas Harapan Pati.